Ini saya akan share tentang bagaimana eh, menggunakan iklan di TikTok ya untuk objektifnya atau untuk tujuannya eh, ketika kita live maka iklan kita juga akan berjalan ya atau bahasa kerennya adalah live shopping ads. Ya, langsung saja teman-teman sudah punya TikTok seller seperti ini ya, yang kalau belum punya dan mau bikin itu silahkan nonton di tutorial sebelumnya ya. Nah, setelah itu teman-teman silahkan pilih iklan, bagian sini iklan hot ya. Nah, setelah itu kita akan masuk di bagian eh, yang kampanye ya, buat kampanye. Di sini teman-teman akan pilih ini. Kalau yang belum buat, maka itu juga teman-teman harus lakukan praktek di tutorial yang sebelumnya. Kita ini pilih buat kampanye. Nah, kita diarahkan ke dashboard seperti ini. Silakan pilih soft purchase ya, karena memang pilihannya cuma satu di sini ya, karena kita akan iklankan live. Kemudian kayak nama kampanyenya, biasanya saya pakai tanggal sekarang, ya misalnya tanggal 30 Maret. Kemudian produk apa yang akan di live, misalnya apa produk apa, misalnya hijab ya. Terus iklan ini jenis apa, LSA ya, iklan live shopping ads. Kemudian kita pilih continue. Nah, setelah itu nanti akan ada pilihan TikTok Shop-nya ya. Kebetulan TikTok Shop saya ini bernama Rindra Muslimwear ya, ini ya Rindra Muslimwear ya. Kemudian pilih bagian live shopping. Ini yang teman-teman akan pilih ya. Jangan pilih yang video shopping, karena kalau pilih video shopping akan diarahkan iklannya iklan video ya, iklan konten video kita. Kalau ini iklan live, kita akan live-nya kita seperti itu. Kemudian kita pilih identity itu akun TikToknya yang akan dipakai live ya. Nah, contohnya misalnya racun TikTok viral ya. Kemudian scroll ke bawah. Nah, teman-teman di sini silakan menargetkan di daerah mana. Misalnya kita mau dinonton se-Indonesia, silahkan dipilih aja. Kalau misalnya mau berdasarkan provinsi juga boleh ya, tapi saya lebih sarankan teman-teman memilih ini eh, Indonesia aja, negara ya. Kemudian kita pilih gender, ya ini disesuaikan dengan target jualannya teman-teman semua. Kalau hijab tadi berarti saya pilih female. Kemudian usianya juga sama ya. Kalau target kita adalah emak-emak ya, maka kita bisa pilih ini ya, yang warna merah ini artinya kita pilih ya. Kalau kita tidak pilih, dia akan menjadi ini ya, abu-abu ya, seperti ini ya. Nah, misalnya ini ya 25 sampai misalnya 44. Nah, Nah, perhatikan di bagian sini audiensnya itu seimbang ya. Jangan sampai eh, terjadi terlalu kecil ya. Contoh misalnya kalau di Indonesia ya, saya cuma pilih Aceh misalnya, pilih Aceh. Nah, ini terlalu sedikit narrow ya. Jadi ini juga tidak begitu direkomendasikan oleh TikTok ya. Kalau misalnya terlalu kecil ya. Jadi kita pilih yang balance aja, yang seimbang ya. Makanya saya tadi minta teman-teman mending centang aja Indonesia, negara Indonesia. Oke. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, kita di sini memilih interest. Interest itu adalah minat ya dari penonton kita. Jadi kita sudah pilih tadi apa, target audiens kita itu di Indonesia, kemudian dia wanita, usianya 25 sampai 44 ya, maaf ini ya. Kemudian kita pilih yang tertarik dengan, ya ini bisa di search di sini, tertarik dengan, kalau hijab berarti kita pilih aja di sini apa ya kira-kira, misalnya aksesoris atau apparel ya, atau bisa juga ke beauty, bisa juga ini, atau bisa juga dua-duanya kita pilih. Oke, nah ini apparel. Oke. Nah, atau mau juga misalnya sport bisa juga ya. Jadi kita bisa pilih sesuaikan target market kita. Nah,
Yang di sini, ini juga bisa kita pilih, tapi kalau saya jarang jarang menggunakan ini, saya lebih memilih filternya sesuai interest aja ya. Di sini juga ada banyak ya. Ada misalnya dia menyukai video tentang apa gitu ini ya. Kemudian bisa juga dia eh, berinteraksi dengan konten-konten kreator yang temanya apa gitu. Yang satunya lagi hashtag-hashtag yang sering dipakai itu apa yang dia ini yang apa namanya yang bisa kita sasar nanti pada saat iklan. Ya itu ya. Jadi ini ada 4 pilihan. Nanti bebas aja kalau mau eh, menjalankan banyak iklan dengan banyak campaign. Masing-masing campaign itu ad grupnya satu-satu ini juga bisa ya. Terserah nanti teman-teman silahkan diulik aja. Kemudian setelah itu scroll ke bawah, kita pilih daily budget. Nah, di sini biasanya macam-macam ya. Ada yang 300.000, ada yang 200.000, ada yang sampai bahkan 500.000. Itu tergantung akun iklan teman-teman semua. Nah, di sini saya 200.000. Jadi paling rendah itu harus mengisi 200.000. Nah, pertanyaannya apakah ini akan dihabiskan? Nah, kalau biasanya ya, kalau yang biasa yang terjadi 200.000 itu kalau kita live itu tidak akan habis ya. Apalagi kalau live kita itu mungkin cuman 2 sampai 3 jam sehari ya. Jadi ini kadang-kadang habisnya bisa sampai beberapa hari, tergantung pada saat kita live eh, apa namanya dia akan nge-spend berapa gitu. Dia akan menghabiskan anggaran berapa iklannya ya. Seperti itu ya. Jadi nggak usah takut ya nanti Kak, nanti nanti dikira kalau 200.000 itu nanti begitu saya live langsung habis 200.000 enggak juga ya. Tergantung nanti yang bagian ke bawah yang saya akan jelaskan. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada 2 pilihan, durasi live dan eh, dijalankan terus-menerus ya. Kalau Anda menggunakan durasi live, maka ini untuk Anda yang memiliki jam live yang sudah proven ya. Jadi misalnya, oh saya kalau live itu setiap jam 11 sampai jam 1 itu bagus banyak yang nonton ya. Silahkan Anda sudah jadwalkan ini. Jadi begitu jam 11 itu iklan ini akan jalan gitu. Dan akhirnya kalau jam 1 iklan itu akan mati dengan sendirinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya run ad group. Jadi kita akan jalankan. Maksudnya apa? Ketika saya live iklan ini akan jalan. Ketika berhenti live iklan ini akan mati. Nah untuk yang pemula maka saya sarankan menggunakan yang ini aja run ya. Kemudian kita pilih yang di bawah. Nah, ini yang penting. Ada 2 yang penting yang perlu teman-teman pahami. Bagian ini sama bagian di bawah ini. Ya, strategi dan optimasi goals-nya. Nah, tadi kan kita bahas 200.000 ini. Apakah akan habis ya? Nah, kalau Anda menggunakan optimasi goal optimation-nya adalah klik, maka bisa jadi ini bisa habis gitu. Jadi misalnya kalau Anda live, tiba-tiba Anda live banyak yang klik itu produk kita atau banyak yang klik bukan produk kita klik ya. Banyak yang klik live-nya kita. Jadi kan ceritanya nanti ada scroll tuh, ada apa kita ketika gambarannya ketika membuka TikTok kita scroll FYP kemudian tiba-tiba muncul orang yang lagi live. Anggaplah itu iklannya kita gitu. Nah, kalau ada orang yang tertarik, oh ini live-nya siapa nih bagus nih misalnya oh dia jualan mukena nih. Nah, dia klik live-nya itu supaya dia bisa nonton, maka ini hitungannya klik di sini. Nah, makanya saya bilang kalau teman-teman salah pilih optimasi goals optimation optimization goals-nya, maka bisa jadi uang ini bisa bisa ini bisa habis gitu. Nah, olehnya itu karena target kita live-nya ini orang bisa belanja atau orang bayar menyelesaikan pembayaran, maka kita pilih yang bagian sini aja complete payment gitu. Jadi nanti kita minta ke TikTok untuk optimasinya adalah bukan hanya check out tapi diselesaikan pembayaran baru keluarlah apa hitungannya live-nya kita itu nanti bukan bukan lagi diklik, bukan lagi maksudnya eh, apa uangnya anggaran kita ini bukan lagi hitungannya habis karena diklik tapi anggarannya kita ini habis karena orang bayar. Nih, tentunya ini yang lebih profit ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya bid strategi. Ini ada dua, ada cost cap dan loss cap. Nah,
Cost cap ini untuk teman-teman yang mau melakukan bidding. Apa itu bidding? Bidding itu kita menargetkan, misalnya saya mau yang pembayaran ini atau yang apa namanya, yang menyelesaikan pembayaran ini hargai saya akan bid di sekitar 5.000 per konversi misalnya. Nah, ini istilahnya kita coba-coba gitu ya. Nah, hati-hati dengan pakai cost cap. Ketika kita salah bidding, maka iklan kita itu juga tidak akan jalan gitu karena terlalu rendah biayanya. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau yang low cost ini kita minta ke TikTok untuk ini ada anggaran saya 200.000 nih. Tolong dioptimasi lah gitu, maksimalkan lah apa namanya biayanya seperti itu. Nah, kekurangannya adalah ini bisa ya ini bisa apa namanya akan habis kalau misalnya kita tidak pernah ngecek dashboardnya iklan kita. Tapi untuk sekali lagi untuk pemula ya saya lebih sarankan untuk menggunakan lowest cost. Oke ya, supaya kita juga tidak berasumsi bahwa konversi ini mungkin nilainya segini-segini gitu ya. Itu jangan ya, jangan sampai kita berasumsi seperti itu. Nah, scroll ke bawah sudah ya. Ini sudah, ini kita pilih lowest cost, lalu kita pilih next. Setelah kita pilih next, nah kemudian ini ada dua pilihan ya, ada dua pilihan lagi ya, ada video sama live. Kalau kita menggunakan video, maka ini nanti kita akan bikin konten atau kita akan posting konten di TikTok itu kontennya konten mengajak orang nonton live. Jadi misalnya kita akan bikin konten misalnya kontennya itu eh, apa namanya VT-nya itu misalnya jangan lupa nonton live aku ya kita lagi promo bla 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 itu kalau kita menggunakan standar video. Nah kalau misalnya eh, kita mau iklankan live-nya langsung ya ini kita pakai yang ini ya. Jadi begitu live ya langsung iklan gitu, langsung ada tulisan sponsor gitu. Jadi dia muncul di FYP-nya orang yang kita targetkan. Setelah itu kita submit dan udah selesai. Ya, jadi ini eh, caranya ketika kita menjalankan live shopping ads. Oke, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.